Halo, perkenalkan namaku Syaikla Putri Matari dari SIKJ23003 dengan NIM 102042300141. Saat ini aku akan melakukan modul 0 yaitu membuat diagram BPMN Perpustakaan Telkom University. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Aku udah mengklik visual paradigma, kemudian kita akan membuat project baru, yaitu kita klik diagram navigator, kemudian kita masuk ke business modeling. Di business modeling, kita masuk ke proses diagram. Di proses diagram, kita klik 2 kali proses diagram, kemudian kita klik new business process diagram. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan membuat diagramnya dulu. Aku akan memberi nama modul 0. Nah, di sini aku akan membuat pool dulu. Pool dengan nama Perpustakaan Telkom Jakarta. Nah, ini aku akan memberi nama Perpustakaan Telkom University. Klik enter. Setelah itu aku akan membuat 2 lane. Kita klik lane, terus kita klik di sini. Nah, kita akan beri nama lane-nya yang pertama adalah petugas entry data. Kita klik enter. Oke, kemudian kita klik lane lagi, kemudian kita klik di pool-nya. Nah, lane kedua kita akan membuat petugas sampul buku. Klik enter. Nah, udah. Kemudian di sini aku akan sedikit melebarkan ininya. Karena bakal ada data store, jadi takut tidak cukup. Pertama aku akan membuat start event. Aku klik di sini start. Di sini aku membuat buku baru diterima. Aku klik enter. Setelah itu aku akan membuat tags. Tags yang pertama adalah memasukkan data buku. Klik tags di sini. Memasukkan data buku. Aku klik enter. By the way, ini aku bikinnya nggak usah terlalu rapi karena nanti di akhir aku rapikan. Jadi aku akan ngasih inputnya dulu. Kemudian di atasnya itu aku akan memberi data objek. Data objek pertama adalah buku baru. Kemudian tuh data objek kedua, aku kan ingin database ya. Nah, itu aku akan nambahin dari sini. Aku akan memberi nama database. Ini aku klik enter. Aku akan memberi nama database buku perpustakaan. By the way, ini warna yang sama. Nggak apa, nanti akan dirapikan ya. Nah, kemudian aku akan membuat sequence flow-nya. Dari sini ke sini. Kemudian aku akan membuat association dari buku baru ke database. Oke. Nah, agar ada tanda panah juga, aku klik ini, terus aku klik 2 kali, terus aku klik, bentar ya, aku klik stereotypes, aku klik
Oke. Kemudian aku akan menambahkan teks baru yaitu memasukkan label buku. Memasukkan label buku. Klik enter. Kemudian aku akan menambahkan teks lagi di sini. Ini menampilkan label buku. Setelah itu aku tambah teks lagi di sini. Ini adalah menyambung buku, kemudian menambah kertas lagi jadi memberi cap pada buku. Nah, kemudian aku menambahkan tas kembali yaitu meletakkan buku di rak. Meletakkan buku di rak. Oke. Nah, di sini aku akan menambahkan gateway. Gateway-nya adalah N. Nah, kita klik. Untuk menambahkan N, kita akan ke type. Klik 2 kali pada gateway-nya, terus klik type. Terus kita akan ke parallel atau join. Nah, di sini aku akan mengedit agar startnya lebih bagus. Jadi aku akan sedikit besarkan startnya, kemudian aku akan mengedit warna pada buku baru. Aku akan klik 2 kali, kemudian styles and formatting, klik format. Dan aku ingin warnanya berwarna apa ya? Warna putih kali. Aku klik set as default. For data object, apply to current diagram. Klik OK. Sama juga seperti database. Database aku klik 2 kali, aku klik ke styles and formatting, terus klik format, terus klik white, aku pilih warna white, terus klik set as default ke set as default for data store, terus apply to current diagram. Klik OK. Nah, ini aku akan sedikit merapikan, aku akan sedikit menebalkan ini, kemudian database-nya aku agak sedikit gedein biar kelihatan database buku perpustakaan ya. Nah, kemudian aku akan rapikan ini juga. Oke. Kemudian aku akan teks ini aku akan menyamakan ukurannya dengan teks sebelumnya agar lebih rapi. Sudah. Pertama aku nyamain dulu teks-teksnya agar lebih rapi ya. Nah, oh iya, aku akan menambahkan an event. Jadi aku akan menambahkan an event terlebih dahulu. Oke. Ini an event-nya adalah buku siap dipinjam. Buku siap dipinjam. Bentar. Sedikit besarkan ini. Besarkan. Saatnya menambahkan sequence flow-nya. Bisa menggunakan menggunakan konektor, klik teksnya, klik konektor, klik ini, klik
klik memasukkan buku di tabel, klik konektor, terus kita klik tas, klik yang ingin kita tambahin adalah memasukkan label buku. Terus klik enter. Same with yang lain. Ini kita akan memberikan sequence ke menampilkan label buku. Jadi klik yang ini, kemudian klik yang tombol ini, klik yang ini, konektor, ada research catalog, terus kita ke menampilkan label buku, kemudian klik enter. Terus yang ini bisa menggunakan sequence wall juga, bisa menggunakan konektor juga. Tapi aku akan menggunakan sequence wall. Kemudian ini aku juga bisa sama seperti yang lain, aku akan menyambungkan ini ke menyampul buku dan memberi cap pada buku. Aku akan menyampul buku, ya, klik enter. Tidak apa-apa, kemudian aku nambahkan lagi ke memberi cap pada buku. Memberi cap pada buku, klik enter lagi. Nah, cara memperbaiki ini, seperti yang kalian lihat, ini kan ada 3 tombol nih. Ini aku bisa gini. Nah, oke. Kemudian menambahkan gateway lagi di sini. Ini klik 2 kali untuk kita klik 2 kali, terus kita ke type, kita ke parallel join. Nah, sama kan gateway-nya. Sama seperti yang tadi, kita klik ini, kita klik. Aku nambahkan seperti itu aja. Nah, ini juga kita ke sini, klik meletakkan, klik enter. Udah, terus terakhir kita ke sini. Aku klik enter. Saatnya merapikan. Aku akan merapikan ini. Oke, ini udah rapi ya yang bagian petugas entry data. Kita akan ke bagian membuat. Aku agak ke bawahin ya. Sini juga agak aku ke bawahin. Nah, oke. Semakin Oke, sudah jadi. Kemudian aku akan mengubah fontnya menjadi 16. Pertama, kita bisa mengklik di mana aja, maksudnya mengklik di start event, task, atau di ini untuk. Jadi aku akan mengklik di. Bentar, aku akan rapin sedikit ini. Oke, pertama aku akan mengklik di buku. Aku klik 2 kali, terus kita mencari styles and formatting. Klik, terus kemudian kita klik format. Nah, karena aku ingin mengganti size-nya, jadi aku ke foreground. Ke foreground, nah ini ada font size, aku akan mengganti ke 16. Kemudian aku klik set as default, set as default for all shapes. Klik ini, kemudian apply to the whole project. Klik. Nah, klik OK. Nah, jadi udah.
Jadi ini, font-nya aku nggak perlu untuk mengganti satu-satu, jadi udah font-nya udah size font-nya itu udah berubah gitu loh. Nah, kemudian setelah ini oh iya, aku akan mengganti untuk font yang bagian data store, aku akan mengganti juga. Jadi tidak semuanya sama, aku akan mengganti, ini kan udah 16 nih, aku akan ganti ke ke font size 12. Aku klik sama seperti tadi, aku klik 2 kali, terus kemudian aku ke Styles and Formatting, klik Format, kemudian aku akan ke Foreground, aku akan klik 12, kemudian aku klik Set as Default, terus only klik Set as Default per data object. Jadi yang keganti hanya si data object saja. Terus aku klik Apply to the whole diagram. Kemudian klik OK. Oke, berarti ini belum diganti, sorry. Ini aku ganti manual ya. Ke format, ke klik 12, kemudian set as default, ke tab star, apply to current diagrams. Oke. Nah, udah keganti. Dan ini ku udah rapi. Nah, kemudian aku akan men-save-nya dulu. Aku akan save dulu. Aku akan klik save. Aku menyimpannya di desktop. Kemudian aku ke PBB03. Kemudian aku ke klik praktikum. Kemudian aku ke klik. Aku akan save di sini. Oh ya, aku akan beri nama modul perpustakaan sel. Oke. Kemudian aku akan ekspor. Pertama aku akan ekspor ke JPG dan ke PNG. Klik export, kemudian klik active diagram as image. Kemudian pertama aku save dulu ke JPG. Nah, quality-nya harus 100 agar tidak pecah. Jadi aku akan klik save. Kemudian kita akan open filenya ya. Kita klik open file. Dan ini untuk JPG. Kemudian aku ingin save ke PNG. Sama seperti tadi, aku akan ke export. Kemudian aku klik active diagram as image. Kemudian aku akan mengklik save as type-nya, aku akan mengklik PNG with background. Kemudian DPI-nya jangan lupa ke 300, yang paling tinggi maksimum. Terus aku klik save. Klik open file dan tara, sudah jadi. Seperti ini. Sekian dariku, terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.